Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi, Ananda kelas 7 SMP Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi nih untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bab 3 zat dan karakteristiknya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik dan terserap secara sempurna. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sama-sama kita lihat ya, di pertemuan 2 ini kita akan membahas apa. Nah, di pertemuan 1 kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang karakteristik zat atau karakteristik materi. Nah, dibagi menjadi secara wujudnya dibagi menjadi 3 ya. Kemarin ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian jika dilihat dari komposisinya dibagi menjadi 2, ada zat tunggal dan campuran. Nah, kita juga kemarin sempat membahas tentang perubahan wujud untuk yang ketiga zat padat, cair, dan gas. Terus gimana Bu perubahan wujud dengan zat tunggal dan zat campuran? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Kita akan lihat sama-sama. Nah, untuk kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini masih sama dengan yang kemarin. Ada kompetensi 3.3 dan 4.3. Lalu kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan metode pemisahan campuran melalui tayangan video ini. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melihat tayangan video ini. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia melalui beberapa rangkaian pengamatan. Nah, ini untuk tahap pengamatan, inferensi, mengkomunikasikan ini ada kaitannya dengan bab 1 kita kemarin. Silahkan dibuka-buka lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan ibu hari ini. Kemarin kan sudah kita sama-sama perdalam nih materi tentang zat tunggal dan campuran. Sekarang ibu mau beri pertanyaan lagi kepada anak-anak. Bagaimana sih inti dari membedakan zat tunggal dan campuran? Apa perbedaan yang paling mencolok dari keduanya? Kalau zat tunggal ada senyawa atau unsur, dan campuran berbeda lagi dengan senyawa dan unsur itu ya. Nah, jadi bagaimana sih Bu membedakannya gitu? Nah, sebenarnya perbedaan yang paling terlihat di sini ialah dari sifatnya, dari sifat keduanya. Baik zat tunggal maupun campuran itu memiliki sifat yang berbeda, baik dari sifat fisika maupun sifat kimianya. Yang seperti apa itu Bu? Nah, kalau untuk sifat fisika itu dikatakan sebagai sifat yang tidak melibatkan perubahan apapun gitu ya. Contohnya apa Bu? Contohnya titik leleh. Titik leleh itu adalah suhu di mana suatu benda atau suatu zat itu meleleh, itu pada suhu berapa, itu titik leleh. Kemudian ada juga titik didih, pada suhu berapa benda itu mendidih gitu ya. Kemudian massa jenis, ada viskositas, kalor jenis, dan kekerasannya. Kalau kekerasan bisa diraba ya. Kemudian untuk sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia ini merupakan sifat zat yang dapat menyebabkan zat tersebut berubah baik dengan sendirinya maupun ketika berinteraksi dengan zat lain. Contohnya apa Bu? Contohnya apakah zat itu mudah terbakar, apakah zat itu mudah atau tidak berkarat, apakah zat itu mudah lapuk, dan sebagainya, dan banyak lagi gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya sifat fisika dan sifat kimia begitu. Nah, jadi antara zat tunggal dan campuran itu memiliki perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimianya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia ya perbedaannya. Menjawab pertanyaan yang tadi. Zat tunggal memiliki titik didih dan atau titik leleh yang tetap. Jadi untuk zat tunggal seperti unsur dan senyawa itu tetap. Unsur apapun atau senyawa apapun itu nanti dia memiliki titik didih atau titik leleh yang tetap pada satu titik gitu. Sedangkan campuran
titik didih dan titik lelehnya itu berentang karena senyawanya tidak murni. Artinya apa? Artinya di dalam satu campuran itu kan ada berbagai macam gitu ya. Misalnya campuran apa kemarin Bu contohkan, ada air coklat, air sirup dan sebagainya. Itu antara air sirup dengan misalnya apa kemarin santan, itu pasti memiliki titik didih yang berbeda begitu. Karena senyawanya tidak murni ya, berbagai macam senyawa ada di dalam campuran itu. Kemudian campuran dapat dipisahkan dengan menggunakan proses fisika. Nah, tadi sifat fisika, Bu. Terus proses fisika itu apa lagi? Nanti akan kita bahas. Kemudian perbedaannya dengan zat tunggal. Zat tunggal itu senyawanya hanya dapat dipisahkan menjadi unsur-unsurnya, sedangkan unsur itu tidak bisa dibagi lagi ya. Dan itu menggunakan proses atau reaksi kimia. Apalagi tuh Bu, nanti akan kita bahas apa itu proses fisika, apa itu proses kimia. Tadi sifat ya berbeda dengan proses. Jadi sifat itu sifat dirinya, sedangkan proses adalah kejadian yang dia alami gitu terhadap dirinya. Nah, ini dia perubahan atau proses perubahan materi tadi. Ada dua juga perubahannya, awas terbalik ya. Yang tadi sifat, ini perubahan. Nah, untuk perubahan fisika itu secara fisik. Nah, berarti itu tidak ada perubahan pada komposisinya, tidak ada perubahan pada komponen penyusunnya. Lalu tidak terbentuk jenis zat baru. Dan perubahan fisika itu sifatnya reversibel atau dapat balik. Contohnya apa Bu? Misalnya es batu, kita biarkan dia di luar kulkas selama beberapa jam, dia akan mencair. Namun komposisinya tetap sama bukan? Komposisinya tetaplah air dan tidak terbentuk jenis zat baru. Karena apa? Karena awalnya es batu itu memang air dan tidak terbentuk zat baru. Nggak pernah kan mendiamkan es batu yang terbentuk minyak goreng. Nah, terus dapat balik. Dikatakan dapat balik, kenapa? Karena jika es batu tadi kita masukkan lagi ke dalam freezer, maka dia akan berubah lagi menjadi es batu. Seperti itu. Begitu juga dengan lilin yang meleleh. Nah, tadinya lilin lalu dia sempat meleleh ya, lalu kita diamkan beberapa saat, dia tetap akan menjadi lilin lagi walaupun bentuknya berbeda, tapi itu tetap lilinnya, dirinya sendiri, tidak ada zat lain yang terbentuk gitu. Belum pernah kan bakar lilin jadinya kayu bakar atau arang. Nah, dan dapat balik ya, baliknya meskipun tidak kebentuk semula, tapi dia tetaplah lilin yang tadi awalnya lilin, tetaplah dirinya sendiri begitu, meskipun mungkin meleleh jadi bentuknya datar di atas piring atau sebagainya, tapi sebenarnya itu tetap sama begitu ya. Berbeda dengan perubahan kimia. Nah, ini anak-anak dapat amati perbedaannya ya. Di sini untuk perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru dan dapat balik. Berbeda dengan perubahan kimia. Nah, ini dia tidak dapat balik, terbentuk zat baru. Nah, jadi untuk perubahan kimia itu dia terbentuk zat baru. Nih ya, jelas ya perbedaannya. Nah, bagaimana bisa dikatakan terbentuk zat baru? Kita lihat sama-sama contohnya. Proses perkaratan besi. Nah, besi yang tadi warnanya aluminium tiba-tiba berkarat. Apakah itu bisa dikatakan besi yang sama? Tentu tidak kan. Maka itu sudah dikatakan terbentuk zat baru. Artinya apa? Terbentuk zat karat di situ ya. Ada perkaratan di situ. Tidak dapat balik. Apakah jika kita diamkan zat yang besi tadi itu selama 2 hari dia akan balik menjadi besi semula? Tentu tidak. Tentu dia yang sudah berkarat akan tetap berkarat sampai kapanpun, justru malah lebih banyak gitu. Terus fermentasi ubi menjadi tape. Mungkin kalau ada yang pernah praktek ubi dibuat jadi tape ya, itu kan menggunakan bakteri gitu ya, menggunakan ragi gitu lebih tepatnya, ragi terus didiamkan jadilah tapai. Tapai yang ubinya berubah menjadi lembut dan manis. Nah, kira-kira kalau tapenya didiamin 4 hari, apa bisa berubah menjadi ubi lagi ya? Tidak kan, itulah yang dikatakan dia tidak dapat balik dan terbentuk zat baru, berubah dia. Jadi yang tadi semulanya apa menjadi apa begitu. Lalu untuk pembakaran kayu juga demikian ya, kayu dibakar yang terbentuk adalah arang gitu. Jadi sudah berbeda zatnya, sudah terbentuk zat yang baru. Nah, untuk proses kimia atau perubahan kimia ini
lebih mudah nih diamati karena ditandai dengan apa? Ditandai dengan salah satunya misalnya ada endapan atau pembentukan gas, lalu ada perubahan warna atau perubahan energi. Nah, jadi bisa diamati ciri-ciri perubahan kimia itu yang seperti itu. Ada salah satu yang menandai dari keempat hal yang Ibu sebutkan tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Supaya anak-anak Ibu lebih mengerti dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini tadi ya, anak-anak Ibu akan melakukan pengamatan terhadap perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi di sekitar kita. Ini ada benda-benda yang anak-anak bisa amati di rumah. Anak-anak Ibu rasa insya Allah bisa dan mudah untuk ditemui gitu ya. Di antaranya ada es batu, segelas susu, kertas, dan ranting kayu. Nah, kalaupun nanti nggak ada ranting kayu, mungkin anak Ibu boleh pakai korek api yang dihidupinnya digesek di pinggir kotak itu mungkin boleh ya, karena itu termasuk sejenis kayu gitu. Nah, ada beberapa perlakuan yang harus anak-anak Ibu lakukan nih. Di antaranya es batu dan segelas susu, keduanya sama-sama didiamkan di luar lemari es semalaman. Kira-kira perubahan apa sih yang terjadi? Apakah es batu ini nantinya semakin mengeras atau es batunya basi atau bagaimana? Itu silakan dijelaskan di dalam tabel, dibuat di dalam buku latihannya ya. Lalu untuk jenis perubahan yang terjadi, apakah es batu ini termasuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia ya? Segelas susu, kertas, dan ranting kayu juga demikian. Nanti dilihat perubahan apa yang terjadi dan jenis perubahannya itu jenis perubahan fisika atau kimia. Ini silakan dikerjakan di bukunya ya Nak ya. Nanti akan dibawa ketika pertemuan tatap muka. Ini akan dikumpul nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke sini. Cara pemisahan campuran. Apalagi nih Bu, ya Ibu kan sudah sempat katakan ya bahwasanya kemarin itu campuran itu ada yang sifatnya suspensi, ada yang sifatnya koloid begitu ya. Tentunya kenapa harus ada beberapa cara pemisahan campuran? Tentunya campuran ini merupakan sesuatu yang tidak murni begitu ya, gabungan dari beberapa senyawa. Terkadang kita memerlukan satu senyawa saja yang spesifik. Contohnya apa Bu? Contohnya minyak mentah. Nah, minyak itu didapatkan dari alam itu sebenarnya satu, komposisinya minyak mentah gitu. Nah, tapi kenapa ya di SPBU itu bisa ada yang namanya premium, pertalite, pertamax. Nah, itu sudah melalui proses pengolahan dan tentunya dengan cara pemisahan campuran tadi. Jadi dipisah-pisahkan nih yang nilai oktan sekian. Jadi ada perbedaan tarafnya untuk dari campuran yang terkandung di dalam minyak mentah tadi gitu. Nah, banyak lagi kegunaan lainnya. Contohnya apa? Contohnya garam dapur kita. Nah, garam itu didapati dari mana? Kalau anak-anak Ibu udah pernah dengar mungkin atau udah pernah rasa air laut kita itu rasanya asin ya. Nah, jadi garam dapur yang kita pakai untuk masak, ibu kita pakai untuk masak, itu didapati dari air laut. Bagaimana air laut tadi bisa menghasilkan garam yang bentuknya kristal? Nah, itu juga dengan teknik pemisahan campuran ini. Nah, untuk itu kita akan sama-sama pelajari nih tentang pemisahan campuran ya. Oke, nah ini ada beberapa cara pemisahan campuran ya. Ada cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel, berdasarkan perbedaan titik didih, berdasarkan perbedaan muatan, dan berdasarkan perbedaan kelarutan. Akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada filtrasi. Nah, ini merupakan cara pemisahan campuran yang dikatakan cukup mudah atau paling mudah karena filtrasi ini merupakan penyaringan. Metode ini dilakukan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Nah, ini pasti udah sering anak-anak Ibu temui di rumah nih. Misal mau membuat teh yang tehnya itu bentuknya serbuk ya, yang nggak ada kantungnya, ada yang bentuk tehnya itu seperti bubuk gitu, atau membuat kopi, atau membuat apa lagi,
atau membuat jus jambu biji yang ada bijinya itu ya ketika di blender dan diseduh gitu kalau teh sama kopi ya, itu kan supaya menghilangkan serbuk butiran ataupun biji dari jambu tadi tentu membutuhkan proses penyaringan untuk memisahkan zat padat dari cairannya. Nah, ini dasar pemisahannya ialah perbedaan ukuran partikel. Jadi ukuran partikel zat padat kan lebih besar daripada zat cair begitu ya. Ibu rasa ini tidak sulit untuk anak-anak bayangkan gitu karena mungkin sudah sering ditemui di rumah gitu ya. Kemudian metode pemisahan selanjutnya ialah sublimasi. Nah, Ibu sudah sempat singgung nih di pertemuan pertama kita kemarin bahwasanya menyublim itu artinya perubahan dari zat padat menjadi zat uap. Nah, ini ada juga metode pemisahan campurannya ialah menyublim. Digunakan buat apa ya Bu sublimasi ini? Nah, sublimasi ini misalnya nih kita temukan ada campuran kapur barus dan pasir. Nah, bersatu mereka. Terus gimana Bu? Kenapa harus dipisahkan? Ya misalnya kita hanya membutuhkan pasirnya saja. Kita hanya membutuhkan pasir misalnya untuk apa tuh? Misalnya di suatu daerah pasirnya ini terkontaminasi dengan kapur barus atau terkontaminasi zat apa gitu ya yang tidak murni pasir. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan pasirnya saja? Nah, itu dengan teknik sublimasi. Nah, teknik ini dasarnya ialah menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair. Nah, jadi kapur barus tadi dengan metode sublimasi ini akan hilang gitu ya, terhilangkan, tersublimasi, menyublim gitu. Jadi yang tersisa hanyalah tinggal pasirnya saja tadi, pasir yang murni. Jadi yang awalnya tadi campuran pasir dan kapur barus akan menjadi pasir murni gitu. Untuk teknik sublimasi itu ada contohnya seperti di gambar ini ya, ada di gambar ini anak-anak bisa lihat. Nah, jadi untuk tekniknya bisa lihat di sini, di bawah ini namanya ialah bunsen atau di dalamnya pakai spiritus ya. Jadi seperti alat bakar yang di dalamnya isinya spiritus itu namanya bunsen. Kemudian ini ada kaki tiganya, ini kaki tiga ya, kaki tiga. Nah, kemudian di atasnya diletakkan mangkuk dan es batu gitu. Gunanya untuk membuat si kapur barus itu tadi tersublimasi gitu, hilang. Jadi yang tersisa hanya pasir murni gitu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada metode kristalisasi. Apalagi tuh Bu? Nah, untuk kristalisasi ini merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut. Nah, ini sudah sempat Ibu singgung di awal pembelajaran kita tadi terkait dengan garam. Garam, gimana sih bisa mendapatkan garam dari air laut? Nah, inilah dia salah satunya, prosesnya ialah proses kristalisasi. Nah, jadi air laut tadi kita panaskan gitu ya, dipanaskan. Mungkin bisa anak-anak Ibu lihat gambarnya di sini. Ini dia ketika si air lautnya dipanaskan gitu ya. Air laut ditaruh di dalam gelas kimia, ditaruh lagi di kaki tiga dan bunsennya, lalu dipanaskan selama beberapa saat hingga mendidih. Nah, biasanya nanti akan terbentuk endapan gitu ya. Lama-lama dipanaskan dia akan jenuh gitu ya, nah akan terbentuk endapan di bawahnya. Nah, kemudian nanti endapan itu akan disaring. Nah, jadi ada seperti proses di awal tadi itu proses filtrasi atau penyaringan ya, sehingga nanti airnya turun ke bawah dan endapan atau kristalnya itu nanti akan menyangkut di saringan ini. Nah, akan terbentuklah dia garam dapur seperti yang sering kita konsumsi gitu. Nah, itu contoh proses kristalisasi. Selanjutnya itu ada metode pemisahan campuran destilasi. Apalagi nih Bu? Nah, untuk destilasi itu sendiri ialah metode pemisahan yang dilakukan berdasarkan dasarnya itu adalah dasarnya perbedaan titik didih dari campuran itu. Nah, jadi
Tujuannya buat apa, Bu? Tujuannya untuk dapat memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lainnya. Contohnya apa, Bu? Nah, untuk contoh destilasi ini sendiri, nah kalau tadi itu air laut itu bisa dijadikan garam melalui proses kristalisasi. Nah, tapi dengan proses destilasi ini kita bisa mengubah air laut menjadi air murni atau air segar yang dapat diminum yang tidak asin begitu ya. Caranya bagaimana, Bu? Ya, dimasukkan air lautnya ke dalam tabung yang ini ya. Nah, sama-sama kita lihat. Nah, air laut akan dimasukkan ke tabung yang ini, lalu akan keluar uap. Nah, ini ada uap ya, bisa dilihat di sini ada uap yang berjalan ke pipa kecil mengarah ke sini. Nah, tentu uap yang dihasilkan ini ialah uap air murni. Karena apa? Karena jika kita memanaskan air, yang menguap itu yang duluan, titik didihnya yang mendidih duluan itu adalah yang uap air murni, sedangkan untuk yang air garamnya akan tertinggal atau belum menguap begitu ya. Jadi tertinggal, yang naik itu ialah uap air murni, kemudian akan masuk ke pipa yang ini, kemudian akan ada air dingin yang masuk. Nah, kemudian nanti keluar dari kondensator ini akan terbentuklah hasil penyulingan berupa air segar, air murni yang segar begitu. Jadi air laut yang asin tadi sudah berubah menjadi air putih yang biasa kita minum gitu. Kenapa harus dilakukan seperti itu, Bu? Iya, karena ada beberapa daerah yang seperti penduduknya itu tinggal di bagian pantai, mungkin ada beberapa yang benar-benar terisolir dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih, air minum begitu ya. Nah, mungkin bisa melakukan cara-cara seperti itu begitu. Atau ini juga bisa dilakukan untuk memisahkan campuran bensin dan air menjadi bensin murni dan air begitu ya. Atau bisa juga dilakukan dalam penyulingan minyak, entah itu membuat minyak kayu putih dan sebagainya begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ekstraksi. Nah, untuk contoh proses ekstraksi ini di dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah kita temui, tidak hanya dengan alat yang terlihat di samping ini ya. Namun yang harus kita pahami di sini adalah bahwa ekstraksi ini merupakan metode dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Contohnya cukup mudah. Ketika apa, Bu? Ketika kita membuat teh. Nah, jadi bubuk teh tadi jika kita larutkan dalam air dengan suhu yang tinggi, tentunya air mendidih begitu ya 100 derajat Celcius akan mengekstrak atau menghasilkan zat seperti tanin dan lain-lain yang akhirnya menghasilkan warna kemerahan pada teh yang kita buat. Nah, dari daun teh hijau tadi kita larutkan dia dalam suhu air yang tinggi, maka akan terekstraklah zat-zat seperti tanin dan lain-lain yang membuat teh tadi berwarna kemerahan seperti itu ya. Atau contoh lainnya dalam pembuatan bubuk obat herbal begitu. Nah, jadi kan tadinya dari daun ya direbus gitu dijadikan seperti jamu begitu ya, lalu air tadi dikeringkan melewati beberapa proses akhirnya terbentuklah serbuk atau bubuk herbal seperti itu. Cukup mudah ya ditemui karena seperti teh tadi Bu rasa banyak diantara kita yang sudah melakukan proses ekstraksi ini di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada metode kromatografi, tidak terlihat ya. Nah, untuk metode kromatografi ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Nah, ini contohnya nih dari gambar itu dapat terlihat yang paling mudah digunakan itu adalah kertas saring. Mungkin sebagian anak ibu ada yang pernah melihat dia seperti HVS tapi bukan HVS begitu ya, tapi dia kertas gitu bentuknya. Kertas saring namanya. Itu dicontohkan diberikan bercak tinta ya. Ini Ibu kasih lihat dulu sama anak-anak Ibu. Nah, ini ada bercak tinta, kemudian ini diberikan air atau pelarut, nanti air itu akan naik. Nah, jadi ketika air itu naik nanti otomatis tintanya akan ikut naik ke atas seperti ini. Jadi ada bercak-bercak tintanya yang naik ke atas. Nah, itu terjadi karena
dalam pelarut ini ada kelarutan tertentu atau daya absorpsi. Jadi ada daya serap. Jadi kertas saring ini menyerap pelarut atau airnya tadi dan membawa si tinta tadi naik ke atas. Ini susah ya Bu? Enggak, kita sudah pernah menemui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin belakangan ini lebih sering kita temui ya. Misalnya sewaktu orang swab atau antigen. Nah, jadi ketika diambil sampel lalu diteteskan air atau sampel kita yang dari hidung atau dari mulut gitu ya, diteteskan lalu dia akan naik gitu ya, membentuk entah itu nanti garis 1 negatif atau garis 2 positif. Nah, itu termasuk ke dalam contoh pemisahan campuran kromatografi ini. Itu kita lanjutkan dia. Yang terakhir ialah metode sentrifugasi. Nah, teknik pemisahan ini dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal atau gaya putar gitu ya. Jadi diletakkan ke dalam suatu alat. Ini alatnya. Nih, jadi nanti dia akan berputar gitu ya, berputar dengan kecepatan tertentu gitu. Salah satu pemanfaatannya lagi-lagi itu ialah ketika kita swab ya. Tadi kalau untuk antigen ya yang langsung diteteskan kepada alat itu, kemudian kalau untuk swab itu sampelnya biasanya dibawa ke dalam tabung gitu. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam alat tadi, kemudian nanti akan terbentuk beberapa lapisan gitu, entah itu ada endapannya di atas nanti apa, jadi ada perbedaan gitu, ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Ini juga ada contohnya, ini tentang darah ya. Jadi darah kita diambil ya melalui jarum suntik, dimasukkan ke dalam tabung, diputar dengan sangat cepat begitu ya, dengan kecepatan tertentu. Jadi ini nanti dari hasil perputaran metode sentrifugasi ini nanti akan terbentuklah di bagian bawahnya itu nanti sel darah merah, di tengahnya sel darah putih, lalu yang di bagian atas itu adalah keping-keping darah. Nah, ini akan terbentuk 3 lapisan, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah ini ada salah satu contoh dari cara pemisahan campuran yang Ibu jelaskan tadi. Ini adalah pembuatan minyak kayu putih yang menggunakan teknik penyulingan ya atau destilasi tadi. Nah, nih, jadi minyak kayu putih itu mulanya didapatkan dari daun kayu putih. Ini ada gambarnya. Lalu, nah ini dia prosesnya ya. Oh maaf, ini adalah proses ekstraksi ya anak-anak ibu ya. Jadi ini adalah proses ekstraksi, mengekstrak dari daun kayu putih menjadi minyak kayu putih. Nah, ini juga ada alurnya. Silakan anak ibu lihat di bagan. Sampai terbentuk minyak kayu putih itu dimulai dari pengambilan tanaman, lalu memasukkan daun ke kettle atau alat tadi ya yang tadi pada bagian ekstraksi dan sebagainya sampai terbentuklah minyak kayu putih begitu. Nah, ini ada kuis yang harus anak-anak ibu jawab. Penggunaan narkotika ya, tahu ya, narkotika, narkoba dan obat-obatan lainnya itu dapat dideteksi dari sampel pengujian urin seseorang. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau tahu orang ini menggunakan narkoba nggak ya, nah itu diuji dari urinnya. Nah, kandungan narkotika pada urin ini dapat diuji dengan metode pemisahan campuran apa, metode pemisahan campuran yang mana, dan alasannya kenapa. Nah, jadi ada banyak metode pemisahan campuran yang sudah Ibu jelaskan dengan contohnya masing-masing. Anak-anak Ibu saat ini Ibu minta untuk menentukan nih, kira-kira untuk uji narkoba pada urin seseorang itu menggunakan metode pemisahan yang dimaksud itu yang mana. Nah, oke, cukup sekian anak-anak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini tentang sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, perubahan kimia, dan metode-metode pemisahan campuran. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita dapat melangsungkan secara tatap muka, dan untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan nanti di classroom atau saat tatap muka nantinya. Nah,
Kurang lebih itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa kembali. Kita memulai dengan doa, kemudian mengakhiri dengan doa juga supaya pembelajaran kita hari ini lebih berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai ketemu lagi di pembelajaran kita yang berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tabel tadi ya, tabel di bagian perubahan fisika dan kimia, dan juga kuis kita di akhir pembelajaran ini. Ibu tutup pembelajaran kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.